Mahfud MD blak-blakan mengatakan bahwa secara umum KPU kini tidak layak untuk menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pak Mahfud sempat mengusulkan perlunya mempertimbangkan untuk mengganti semua komisioner KPU tanpa harus menunda pilkada November mendatang, meski tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah diputus. Gua sangat setuju banget agar mengganti semua komisioner KPU tanpa harus menunda pilkada. Karena menurut gue citra KPU saat ini sudah cacat etik dan moral. Setiap komisioner KPU sekarang ini memakai 3 mobil dinas yang mewah, bahkan ada juga penyewaan jet dengan alasan dinas yang dirasa kok berlebihan ya. Fantastis. Pak Mahfud MD akhirnya buka suara juga terkait diberhentikannya Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP atas bukti melakukan tindakan asusila. Di mana sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan pun ikut mengomentari. Mahfud MD blak-blakan mengatakan bahwa secara umum KPU kini tidak layak untuk menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Kata-kata itu diucapkan Mahfud melalui akun X miliknya usai putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asyari terkait kasus perkosaan yang dilakukannya. Menurut analisa Pak Mahfud betul sekali, sebab saat ini KPU tampaknya belum layak menjadi penyelenggara pilkada. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Pilpres, kok rasanya gua memprediksi bahwa saat pilkada serentak nanti sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat Pilpres berlangsung. Sebab sudah jadi rahasia umum lah apa yang terjadi waktu Pilpres 2024 berlangsung. Publik melihat adanya indikasi kecurangan yang dimana hal tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peran KPU. Mahfud juga mengutip obrolan di dalam podcast Speak Up milik ex-ketua KPK Pak Abraham Samad yang menyebutkan bahwa setiap komisioner KPU sekarang ini memakai 3 mobil dinas yang mewah, bahkan ada juga penyewaan jet dengan alasan dinas yang dirasa kok berlebihan ya. Fantastis. Wow, jika hal tersebut benar, luar biasa sekali Indonesia ini. Di saat pejabat penyelenggara pemilu menggunakan fasilitas yang sangat mewah, sementara rakyatnya dipaksa untuk prihatin dengan keadaan yang menderita serta cuman dijanjikan bansos doang dari pemerintahannya. Belum lagi kondisi utang negara yang cukup fantastis. Ya, ujung-ujungnya rakyat lagi yang jadi korban. Nasib jadi rakyat. Tentu gue berdoa nih agar peristiwa krisis moneter yang pernah terjadi di tahun 1997 tidak terulang kembali. Meski kalau kita analisa para pejabat atau petinggi negara Indonesia tuh kelihatannya biasa aja dan tidak masalah jika semua apa-apa serba mahal. Bahkan mereka dapat gaji dan fasilitas yang cukup. Melihat kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asyari, Pak Mahfud sempat mengusulkan perlunya mempertimbangkan untuk mengganti semua komisioner KPU tanpa harus menunda pilkada November mendatang, meski tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah diputus. Gua sangat setuju banget agar mengganti semua komisioner KPU tanpa harus menunda pilkada. Karena menurut gue citra KPU saat ini sudah cacat etik dan moral. Dan kalau menurut pemikiran gue secara awam, apa yang dilakukan oleh Ketua KPU sepertinya tidak mungkin jika tidak diketahui sama sekali oleh anggota atau bawahannya. Contoh, ketika korban inisial CAT pada tanggal 4 Februari mengirimkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua PPLN Den Haag dan ditembus kepada Sekretaris PPLN. Adapun dalam surat pengunduran diri tersebut, pengadu beralasan karena adanya konflik pribadi dengan Ketua KPU. Nah, dari alasan itu, masa iya sih bawahannya nggak paham apa yang sedang terjadi antara CAT dengan sang Ketua KPU?
Alasan lain menurut gue, jika tidak ada langkah pergantian komisioner KPU, maka asumsi gue yang tidak menutup kemungkinan juga bahwa indikasi kecurangan yang terjadi saat Pilpres bisa terulang kembali di Pilkada. Tapi jika pun diganti, jujur ya, gue juga nggak yakin 100% kalau saat Pilkada nanti apa yang terjadi di Pilpres tidak terulang kembali. Karena kan bisa aja dong walaupun diganti, ternyata masih orang-orangnya si Ono juga. Menurut gua, kasus asusila mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari ini bukan hanya sekedar pelanggaran etik aja. Jika ditelusuri lebih lanjut bisa juga ke ranah pidana dengan dugaan korupsi loh. Keputusan DKPP dengan segala bukti-bukti bisa menjadi langkah awal dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jujur, kok gue mencermati jika kasus ini ditindaklanjuti akan ada arah ke tindak pidana korupsi. Kenapa gue bisa berasumsi ada indikasi tindak pidana korupsi? Ya, seperti ditemukannya bukti pembayaran sewa hotel selama 1 bulan untuk korban CAT. Apakah itu menggunakan dana pribadi atau dana anggaran KPU? Karena gue membaca dari berbagai macam sumber bahwa ada fasilitas jabatan yang digunakan Hasyim. Jadi dengan temuan tersebut tidak menutup kemungkinan juga dong fasilitas negara yang salah satunya adalah anggaran pemilu dapat berpotensi disalahgunakan. Camkan itu. Seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya di lembaga atau institusi lain di Indonesia. Gue sangat berharap dan mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri kasus Hasyim mantan ketua KPU ini. Dan gue pun meminta BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk proaktif menyikapi kasus tersebut. Seperti misalnya, apakah sudah ada laporan keuangan KPU atau anggaran dana pemilu yang diaudit dan diinvestigasi oleh BPK agar semua keraguan publik bisa menjadi terang benderang. Oh iya, by the way, gue jadi penasaran dengan diberhentikannya Hasyim Asyari dari jabatan ketua KPU, apalagi kalau sampai nih kasus ini ditindaklanjuti ke ranah hukum. Kira-kira mungkin gak ya Hasyim ini bakal buka-bukaan secara belak-belakan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang pernah terjadi pada Pilpres 2024 yang lalu. Wah, jadi gak sabar nih nunggu perkembangan selanjutnya yang pasti bakal lebih menarik lagi. Salam revolusi cinta.